Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, untuk persingkat waktu, mari kita mulai dengan pembacaan Nats pagi hari ini di Wahyu 5 ayat 6. Bisa ditayangkan Wahyu 5 ayat 6. Untuk menghormati firman Tuhan, kita baca sambil kita berdiri. Wahyu 5 ayat 6. Ya, Wahyu 5 ayat 6. Sudah, kalau sudah diketemukan ayatnya, mari kita baca bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dan bisa dipresentasikan dari PowerPoint saya. Ini dari apa yang kita baca tadi. Yang saya garis bawahi adalah anak domba seperti telah disembelih. Nah, judul khotbah atau firman pagi hari ini Bapak Ibu, saya beri judul bekas dari bumi. Dan tentu pada kesempatan hari ini hanya karena kasih anugerah Tuhan memberikan kepercayaan, kesempatan untuk saya menyampaikan sebagian dari rahasia firman Tuhan di depan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang memberikan kesempatan juga kepada kami, mengundang kami sehingga kami bisa hadir di tempat ini. Saya, istri, Oma Leni, ponakan saya, Hana dan Aik serta Arsen yang ini dalam mobil kami. Kami bersyukur kami bisa hadir bersama-sama di dalam pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yang berprofesi sebagai seorang dokter, tentu tidak heran di dalam setiap pembacaan firman Tuhan ada beberapa unsur masalah kesehatan, kadang-kadang masalah anatomi, masalah biologi. Nah, itulah mungkin menjadi kekayaan, menjadi ciri khas dari saya karena saya bergaul di ilmu kedokteran ini hampir 50 tahun. Dan untuk itu pagi hari ini Bapak Ibu, kita kembali lagi ke sebuah judul itu adalah tentang luka-luka. Dan luka-luka ini adalah luka-luka yang berbeda dan luka-luka yang diderita oleh manusia. Dan luka-luka ini diderita oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, Bapak Ibu, ini adalah gambar yang kita ambil dari sebuah gambar satu scene dari film nanti ya. Bapak Ibu pasti tahu film apa ini, tadi sudah ditayangkan oleh Bapak Gembala. Dan ini backgroundnya putih karena scene ini dibuat pada waktu itu dilakukan di Italia syutingnya dan pada musim salju sehingga backgroundnya putih semua. Jadi bisa bayangkan yang berperan sebagai Yesus Kristus ini menderitanya bukan main Bapak Ibu. Baik, kita ayat berikutnya, slide. Nah, di dalam firman ayat yang hidup, firman Allah yang hidup, Bapak Ibu lihat, anak domba seperti telah disembelih di dalam terjemahan baru, di dalam FIH, itu disebut sebagai pada anak domba itu terdapat luka-luka yang dahulu telah menyebabkan kematiannya. Ya, pagi ini Bapak Ibu, inilah luka-luka yang akan kita bahas pagi hari ini, supaya kita nanti bisa berkoneksi dengan apa yang akan kita lakukan pagi hari ini, yaitu perjamuan kudus. Luka, Bapak Ibu, definisinya adalah, atau luka dalam bahasa Inggris adalah bone, tetapi dalam bahasa Yunani-nya adalah pliki. Itu adalah kerusakan jaringan sehingga terputusnya pembuluh darah. Sehingga Bapak Ibu, luka dan darah itu selalu berhubungan.
tidak ada luka atau tidak ada darah kalau tidak ada luka. Demikian juga sebaliknya. Luka selalu menghasilkan darah, kecuali orang mati tentunya. Tapi kalau orang hidup, karena terputusnya jaringan, terputusnya pembuluh darah, sesuai definisi, maka keluarlah darah. Sedangkan bilur yang sering kita dengar, atau strike bahasa Inggris, atau ekskoriasi dalam bahasa Latinnya, dalam misalnya kedokteran, atau bahasa Yunaninya oles, itu hanya berupa garis kulit, ya, lebih dari memar, garis kulit dan luka. Oleh karena itu, ketiga-tiganya, apakah itu luka, berdarah, ataupun bilur, itu selalu bersangkut paut dengan rasa sakit. Sehingga Bapak Ibu, luka, bilur, darah, dan rasa sakit, bahkan kematian, itu seakan-akan menjadi satu paket. Satu paket yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, firman Tuhan mengungkapkan tentang luka-luka yang berbeda, tidak seperti luka-luka yang sama pada manusia, yaitu luka pada tubuh Yesus. Kalau di dalam firman Tuhan, itu ada sesuatu yang ajaib dari luka-luka itu. Tetapi dalam ilmu kedokteran, mungkin tidak terlihat ya. Luka-luka itu sampai sekarang Bapak Ibu tahun 2000 masih dipelajari. Karena ada misterius, ada sesuatu yang unik di dalam tubuh Yesus ketika Tuhan Yesus ini menderita luka-luka di kayu salib. Salah satunya adalah Tuhan Yesus, Bapak Ibu, itu menderita perdarahan. Slide lagi. Nah, perdarahan itu hampir 3 liter per jam. Tetapi seperti katakan tadi, satu paket ada rasa nyeri. Jadi Bapak Ibu, bayangkan Tuhan Yesus yang mengalami perdarahan yang hampir 3 liter. Dan perdarahannya bukan saja sejak dimulai dari rumah Imam Besar Kayafas, tetapi sejak di Taman Getsemani. Taman Getsemani itu, Getsemani artinya adalah tempat pemerasan anggur, tempat pemerasan minyak olive. Dan itu digunakanlah dulunya anggur, tapi menjelang harga minyak olive begitu tinggi, akhirnya Taman Getsemani itu dibuat budidaya tanaman olive, sehingga disitulah yang dahulu anggur, maka pemerasan atau pemecahan biji anggur itu jadikan pemecahan buah olive. Yang minyak olive adalah minyak yang dipakai oleh para raja-raja dan sangat mahal harganya. Dan di situ menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus seakan-akan diperas dengan rasa takut karena dosa yang dibebankan manusia seluruh dunia kepada Dia, sehingga terjadi hematohidrosis, keringatnya berubah menjadi darah, pembuluh darah di permukaan kulit pecah. Dan itulah perdarahan yang pertama yang dialami oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Dan akhirnya perdarahan itu hampir 3 liter. Dan bahkan Bapak Ibu, seperti di ilmu kedokteran, tidak mungkin manusia yang perdarahan 3 liter itu sanggup berjalan, ya, sanggup bertahan. Yang disebut sebagai shock hipovolemik, shock karena kehabisan darah, bersama dengan shock neurogenik atau shock yang lebih hebat. Kalau Bapak Ibu melihat film nanti, itu sangat sederhana, tapi sesungguhnya kenyataannya di dokumen-dokumen ilmu kedokteran lama itu cambuk dari tentara Romawi itu. Di situ ada tulangnya di ujungnya, ada kayunya. Jadi bukan hanya menyebabkan bilur, tapi menyebabkan luka robek seperti luka benda tajam. Dan itu nyerinya bukan main. Jadi Tuhan Yesus menderita shock neurogenik dan shock hipovolemik sebanyak 3 liter, masih bertahan sekian jam di kayu salib. Bahkan Bapak Ibu, Dia masih bisa menyelamatkan seorang penjahat yang bernama Dismas. Wow, itu luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Dia bukan manusia, sembarang manusia Bapak Ibu. Haleluya. Sampai Dia mengatakan, sudah selesai. Itu sekali. Ketika saya pelajari firman itu Bapak Ibu, berapa kali saya harus mengusap air mata saya. Bagaimana penderitaan anak manusia ini
anak domba ini seperti disembelih. Jika Bapak Ibu mungkin sebagian besar sudah pernah melihat film The Passion of the Christ tahun 2004 dengan sutradara Mel Gibson. Di situ Tuhan Yesus diperankan oleh aktor Jim Caviezel. Dia diberikan make up yang begitu canggih ya, sehingga seakan-akan lukanya begitu mirip dengan luka yang diderita oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Seolah-olah mirip. Tetapi menurut sejarawan Ortodoks, luka-luka itu tidak sepadan dengan luka yang sesungguhnya. Seperti yang diungkapkan dalam firman Tuhan Yesaya 52 ayat 14. Tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dan ada satu kesaksian yang begitu indah di dalam syuting film ini, Bapak Ibu. Sekalipun wajah Yesus tidak semirip atau tidak seberat apa yang ada pada masa itu di Golgota, tetapi di film itu aktor yang memerankan Tuhan Yesus itu begitu memberikan suatu dampak yang sangat monumental. Dan ketika itu terjadilah sebuah kesaksian yang menjadikan tempat syuting ini menjadi tempat kemuliaan bagi Tuhan. Terjadi peristiwa transformasi spiritual. Ketika pada saat syuting itu, Bapak Ibu, Barnabas yang diperankan aktor Pietro Sarugi diketemukanlah dengan pemeran Tuhan Yesus ini. Dan apa yang terjadi? Aktor ini begitu kaget melihat muka Yesus, seperti terserang, seperti tersengat listrik. Ini pengakuannya. Saya seakan-akan tersengat listrik. Dia kaget melihat luka Yesus seperti itu. Hatinya berdebar-debar. Seakan-akan nafasnya tidak bisa bergerak. Hatinya ini seperti ada sesuatu yang membuat dia shock karena perjumpaan itu. Dan Bapak Ibu, karena perjumpaan itulah Pietro Sarugi, aktor yang memerankan Barnabas, yang dahulunya ateis, akhirnya menyembah. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Hanya melihat wajah yang luka-luka saja, dia akhirnya percaya Tuhan Yesus. Oh Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti disampaikan di Yesaya tadi, hampir seluruh tubuh Tuhan Yesus terdapat luka-luka. Dan ini diyakinkan atas kesaksian dari Santa Brigida, seorang wanita suci dari Swedia pada abad 14. Manakala dia berumur 14 tahun, dia berapa kali memperoleh visi dari Tuhan. Santa Brigida ini yang menjadi santa saat ini. Dan disitulah Tuhan Yesus mengatakan kepada dia bahwa dia mengalami luka sekitar 5.840 luka. Luar biasa. Pantas dia tidak seperti manusia lagi, bukan seperti anak manusia lagi. Bapak Ibu, umumnya luka tidak hanya mengingatkan pada luka kondisi fisik atau rasa sakit, tetapi juga ada luka yang kadang-kadang tanpa darah. Dan luka itu adalah luka batin yang sulit disembuhkan, seperti mengingatkan kita kepada pengkhianatan, penolakan, air mata, cobaan-cobaan kita. Tetapi luka itu, Bapak Ibu, kalau kita kembalikan kepada luka pada tubuh Yesus, maka luka itu tidak sepadan apa yang diderita oleh Tuhan Yesus. Luka itu hanyalah sebagian dari tanda dari Tuhan Yesus
Kamu luka, saya juga luka. Kamu menderita karena lukamu, tapi lukaku adalah untuk memuliakan lukamu. Amin. Wow, luar biasa. Tidak ada luka yang bisa menyembuhkan luka. Ini suatu hal yang aneh dalam ilmu kedokteran, Bapak Ibu. Luka di dalam tubuh Yesus bukan hanya saksi penderitaan, tetapi menjadi saluran anugerah bagi umat manusia. Haleluya. Haleluya. Memang di dalam perspektif dunia, luka selalu dianggap sebagai penderitaan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, luka, khususnya luka pada tubuh Yesus ini, ada 3 hal. Kita memandang dengan perspektif yang untuk menjadi seseorang menjadi kuat. Karena luka itu mengandung sesuatu potensi untuk menyelamatkan. Amin. Potensi untuk menyembuhkan. Amin. Dan potensi untuk memulihkan. Amin. Haleluya. Apa arti luka bagi kita umat percaya, Bapak Ibu? Ada 5 arti atau 5 simbol dari luka yang dicipta oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita harus pelajari, harus dipahami, harus dimengerti, dan harus disadari. Sehingga manakala Bapak Ibu mengikuti peristiwa kejaman kudus ini, Bapak Ibu, itu bukan aktivitas biasa-biasa saja, atau ritual awal bulan, atau rutinitas belaka. Ini ada pengorbanan luka-luka, ada pengorbanan darah, ada pengorbanan rasa sakit, hingga kematian. Tapi itu untuk kita dipulihkan, untuk keselamatan yang kekal. Jangan dianggap remeh perjamuan kudus ini. Ada 5 arti, 5 simbol di dalam luka-luka tubuh Yesus. Yang pertama, luka-luka tubuh Yesus adalah bukti kasih yang tak terbatas. Amin. Kasih yang tak terukur. Yohanes 15 ayat 13. Luka Yesus bukanlah hasil kecelakaan, tetapi hasil dari sebuah keputusan kasih. Amin. Paku di kayu salib tidak pernah hanya, tetapi kasih yang besar itulah yang menahan tubuh Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memiliki luka untuk meneguhkan bahwa kita dicintai tanpa syarat. Saat kita merasa tak layak, lihatlah pada luka-lukanya. Di sanalah adalah jaminan kasih yang tak tergoyahkan, kasih yang utuh, kasih yang tulus. Yang kedua, Bapak Ibu, luka di tubuh Yesus adalah harga penebusan dosa. 1 Petrus 18-19. Kita ditebus bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah Yesus. Luka-luka itu menyatakan bahwa dosa kita tidak dihapuskan dengan kata-kata, tapi dengan penderitaan yang nyata. Setiap cabukan, setiap pukulan yang merobek tubuh Yesus, harga yang dibayar untuk kebebasan kita dari dosa. Tepuk tangan di Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, jangan sekali-sekali kembali diperbudak oleh dosa yang ditebus oleh lukanya. Jika luka-luka Yesus sudah membayar lunas, mengapa kita harus hidup seolah-olah hutang dosa kita belum dibayar, atau terus bermain-main dalam dosa? Tuhan telah membayar secara lunas dengan segala penderitaan yang kayu salib. Yang ketiga, Bapak Ibu, luka-luka di tubuh Yesus membawa kesembuhan roh, jiwa, dan tubuh, atau kesembuhan paripurna. Yesaya 53 ayat 5.
Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata sembuh dalam Ibrani Rafa. Sempurna dalam bahasa Yunani Telios, sempurna fisik dan batin. Menyangkut pemulihan total roh, jiwa dan tubuh. Luka di punggungnya adalah luka yang dijadikan obat bagi luka jiwa kita. Luka di kepalanya, luka akibat mahkota duri, itu menyembuhkan pikiran kita yang kacau, penuh ketakutan, depresi, stres. Itu luka-luka di kepala Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan di area kepala. Sedangkan luka di tangannya memulihkan karya hidup kita yang hancur, pekerjaan kita yang hancur, mungkin drop out, mungkin dipecat, mungkin gagal. Itulah luka di tangan Tuhan Yesus untuk menopang pekerjaan kita. Dan luka di kakinya menuntun langkah kita yang tersesat untuk kembali ke jalannya. Luka di lambungnya menyembuhkan hati kita yang tertusuk oleh pengkhianatan dan kekecewaan. Glory Jesus. Bila kita terluka oleh kata-kata, pengkhianatan, kegagalan, trauma masa lalu, mari Bapak Ibu datanglah kepada Yesus. Luka-luka Tuhan Yesus jauh lebih berat, namun penuh atau ada kuasa untuk memulihkan. Yang keempat, luka di tubuh Yesus memberi kita kekuatan untuk memaafkan, untuk bangkit, untuk move on. Efesus 1 ayat 7, Ibrani 9 ayat 22, dan Bapak Ibu bisa baca di rumah karena waktu. Luka Yesus memberikan teladan bahwa penderitaan bisa menghasilkan kemenangan, bukan kekalahan. Manusia sering berkata seperti yang saya katakan tadi, aku terluka, aku hancur. Tetapi Yesus berkata, aku terluka agar engkau dipulihkan. Artinya, agar kita jangan melihat luka sebagai beban, tetapi luka adalah jalan untuk kesembuhan. Luka untuk kedewasaan iman, dan luka adalah jalan untuk belas kasih bagi sesama. Wow. Kalau kita hanya melihat luka atau membaca luka, itu sederhana, tapi makna teologisnya, makna medisnya begitu dalam. Dan yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu, luka di tubuh Yesus menjadi kesaksian kekekalan dan kemuliaan. Amin. Yohanes 20 ayat 27. Yesus minta Thomas untuk menyentuh lukanya sebagai bukti kebangkitan. Dia tidak berubah. Luka Yesus tidak hilang setelah kebangkitan, karena luka itu bukan lagi simbol penderitaan, tetapi simbol kemuliaan. Amin. Luka itu berseru kepada seluruh kekekalan, kasih telah menang dan penebusan telah tuntas. Amin. Ketika Yesus naik surga, dia tetap membawa luka-luka itu. Seperti di Wahyu 5 ayat 6, Yohanes melihat anak domba seolah-olah telah disembelih berdiri di depan tahta Allah, disembelih atau yang terbuka. Artinya luka-luka itu menjadi bagian dari kemuliaan kekal Tuhan Yesus Kristus. Di surga, ingat Bapak Ibu, satu-satunya hal buatan manusia yang ada adalah luka-luka di tubuh Yesus. Di surga nanti satu-satunya bekas dari bumi, seperti judul khotbah ini, yang masih ada adalah luka-luka di tubuh Yesus. Itulah mahkota kasih yang kekal, bukti bahwa keselamatan kita telah dibayar lunas. Amin. Haleluya. Haleluya. Dulu ketika kami atau saya masih cinta mula-mula, belum mendalami firman Tuhan ini, saya pikir ketika Tuhan Yesus di surga, Tuhan Yesus utuh, bebas dari luka-lukanya. Tapi luka-luka itu ternyata masih berbekas di surga. Haleluya. Dan maknanya luka-luka dalam hidup kita hari ini
jika diserahkan kepada Tuhan, dapat berubah menjadi kesaksian dan kemuliaan. Haleluya. Dan kalau Bapak Ibu membaca dari Wahyu 5 ayat 6 tadi, nas kita, kalau diteruskan di ayat 12-13, Bapak Ibu akan melihat disitulah anak domba dimuliakan. Bisa ditampilkan Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan. Katanya dengan suara nyaring anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, inilah anak domba yang terbuka. Dia punya power, punya Holy Spirit, dan itu terus menjadi kesaksian kita di dalam doa kita. Kalau Bapak Ibu berdoa, doa Bapa kami, maka pada paragraf terakhir disitulah sebuah pencerminan dari doksologi, ucapan untuk memuliakan Tuhan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Dan inilah kesaksian anak domba itu. Oleh karena itu, doa ini harus kita serukan sepanjang hidup kita, menjadi kesaksian. Ada anak domba yang punya kekuatan, yang punya kuasa, punya kerajaan dan kemuliaan. Tidak hanya saat perjamuan kudus, tetapi sepanjang hari doa ini harus kita ucapkan. Karena di situ ada unsur doksologi, bagaimana kita memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar doa meminta, tetapi doa untuk meninggikan Tuhan, doa untuk memuliakan Tuhan. Matius 6 ayat 9 ayat 13, Bapak Ibu, doa Bapak kami kelihatannya sepele, tapi ada paragraf terakhir itu Bapak Ibu yang begitu indah, yang berhubungan dengan Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Bagaimana anak domba itu dihargai karena dia punya kemuliaan, punya kerajaan dan punya kuasa. Bapak Ibu, kembali kita diingatkan bahwa luka-luka itu Yesus bukan sekedar bekas penderitaan, tetapi berubah menjadi simbol 5 kasih anugerah bagi kita yang percaya. Lalu di slide yang terakhir ada 5 untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu. Slide yang terakhir, ya, sebagai bukti kasih yang tak terukur dan tak terbatas. Luka tubuh Yesus harga penebusan dosa. Luka tubuh Yesus sumber kesembuhan dan pemulihan paripurna. Luka-luka pada tubuh Yesus inspirasi untuk memaafkan dan bangkit atau move on. Dan yang terakhir, luka-luka tubuh Yesus adalah saksi, bukti kekekalan, kemuliaan dengan bekas dari bumi. Amin. Oh, Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kabar baik pagi hari ini, kadang Tuhan tidak menghapus semua luka kita, karena Tuhan ingin agar kita selalu mengandalkan kekuatan Allah. Tuhan selalu berikan contoh bagaimana menghadapi luka-luka itu. Kita andalkan Tuhan dalam setiap menghadapi luka-luka, sekalipun luka-luka itu belum sembuh. Luka-luka itu selalu menekan hidup kita. Luka-luka itu menghantui kita. Kita akan melihat luka-luka itu punya Yesus. Karena semuanya itu akan menjadi kesaksian hidup kita
Semuanya itu akan memuliakan Tuhan Juru Selamat. Maka pagi hari ini Bapak Ibu, sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, sebelum kita menikmati perjuangan khusus ini, kita harus bersyukur karena Yesus pun tidak menghapus luka-lukanya. Dia biarkan bekas dari bumi itu supaya kita sebagai umat yang dikasihinya agar tidak melupakan pengorbanannya. Melalui perjamuan kudus pagi hari ini, mari kita ingat kasih-Nya yang kekal. Melalui pengorbanan yang tulus di kayu salib, itulah lambang cinta kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang tidak pernah berhenti, yang tidak ada habisnya. Haleluya. Mari musik singer, tetapi ke depan Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita melakukan sebuah lagu dan kita renungkan, kita imani